Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mau keluar dari riba, misalnya, gimana caranya keluar dari riba ini? Dengan kekuatan doa dan ikhtiar maksimal, tiba-tiba sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Teman-teman yang nggak punya anak belasan tahun, tiba-tiba dengan doa yang terus-menerus, tiba-tiba punya anak. Benar nggak teman-teman semua? Teman-teman yang belum dapat jodoh, mana nih jodohnya nih? Kemarin baru ada orang yang curhat, mana nih jodohnya nih? Ya, tiba-tiba kalau Allah takdirkan datang, ya hitungan sebulan 2 bulan datang tuh jodoh. Benar nggak teman-teman semua? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah SWT. Namun kita harus menjemputnya dengan doa. Maka hari ini keutamaan doa yang harus kita ingat kembali. Pertama, doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Doa itu adalah ibadah. Teman-teman lihat surah Ghafir ayat ke-60, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dalam surah Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina." Jadi orang-orang yang nggak mau doa tuh orang-orang yang sombong. Makanya orang-orang yang nggak sholat, dalam sholat ada doa nggak? Dalam sholat ada doa nggak? Ada dong. Rabbi firli warhamni wajburni, itu kan semua doa tuh. Ya Allah ampuni saya, ya Allah Rabbi firli warhamni, sayangi saya, dan seterusnya. Jadi sholat pun sebenarnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah, itu juga adalah doa. Jadi orang-orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, salah satunya nggak mau sholat, nggak mau ibadah kepada Allah, sombong. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang berdoa, dia menunjukkan sikap berserah diri. Ya nggak teman-teman semua? Teman-teman ketika lagi doa, teman-teman berserah diri dan ngerasa perlu atas pertolongan Allah. Betul kan? Ketika teman-teman doa dengan khusyuk. Makanya dalam surah Ghafir ayat 60 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Jadi orang-orang yang nggak doa, sombong, ngerasa nggak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela orang-orang yang nggak suka berdoa, orang-orang yang malas dan lalai berdoa dengan orang-orang yang sombong. Jadi doa adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa menunjukkan sikap rendah diri, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kita kepada Allah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah menunjukkan kita merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan syarat sahnya ibadah, bahwa kita ngerasa bahwa Allah satu-satunya yang bisa tolong kita, tauhid di dalamnya. Jadi keutamaan atau kemuliaan doa, pertama doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian teman-teman semua ingat, berkenaan dengan doa, keutamaan ibadah atau keutamaan doa, siapa yang tidak berdoa atau meninggalkan doa, maka Allah akan murka kepadanya. Berarti sebaliknya, kalau dia suka berdoa, maka Allah akan mencintainya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan memurkainya. Allah itu senang kalau kita minta. Allah itu senang kalau kita merengek-rengek. Allah itu senang kalau kita nangis dengan suara lirih. Allah itu senang kalau kita menunjukkan ketidakberdayaan diri kita. Makanya dikasih ujian-ujian supaya kita merasa rendah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika diminta oleh kita. Maka barang siapa yang enggak minta, Allah marah, Allah murka. Jadi pertama, doa adalah ibadah. Kedua, keutamaan dari doa, siapapun yang berdoa, Allah mencintainya. Kemudian keutamaan doa berikutnya, doa mampu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Doa itu bisa menolak takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Kemudian berikutnya informasi mengenai doa, keutamaan atau kemuliaan dari doa. Dikatakan orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa.
Jadi orang yang paling lemah, berarti artinya kebalikannya. Orang yang berdoa adalah orang-orang yang kuat. Maksudnya apa? Rasulullah SAW bersabda, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa. Dia lemah sesungguhnya. Kenapa? Dia mengira dengan dirinya sendiri dia bisa menyelesaikan semuanya. Dia lemah, manusia itu lemah. Kita kalau bersandar pada diri sendiri nggak akan sanggup melewati berbagai macam ujian-ujian kehidupan ini. Makanya dia lemah sesungguhnya. Dia merasa dirinya kuat tapi dia nggak sanggup sebetulnya. Kan ujian-ujian kita dahsyat kan teman-teman semua, berat banget ujian kita, beda-beda. Kemarin saya mau curhat sedikit. Kemarin di pesantren ini ada pertemuan biasanya setiap seminggu sekali. Kemudian saya katakan pada teman-teman setelah pertemuan ini selesai, Uma ada di ruang meeting. Siapapun yang mau cerita apapun, mau ketemu sama Uma silakan. Akhirnya selesainya sampai setengah 10 malam ibu-ibu sekalian. Dan teman-teman datang satu persatu nangis dan sebagainya. Kemudian dalam hati saya, ini nggak ada yang tahu juga nih, dalam hati saya, teman-teman ketahuilah kalian semua ada masalah dan nangis. Sebenarnya hari itu kemarin itu saya juga lagi sedihnya luar biasa. Ya. Dia juga lagi punya masalah besar juga ibu-ibu sekalian. Namun kalau saya, kemudian ada salah seorang santri mengatakan, Uma, Masya Allah, kami ini kalau sedih-sedih bisa curhat sama Uma. Uma curhatnya gimana gitu. Kemudian akhirnya saya sadari bahwa ternyata curhat terbaik adalah curhat kepada Allah SWT. Kalau kita mengandalkan diri sendiri nggak kuat teman-teman semua. Tapi kenapa kita bisa kuat berhadapan dengan orang seakan-akan nggak punya masalah? Kenapa? Karena Allah yang menguatkan. Jadi kembali lagi, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa. Lemah dia nggak sanggup, nggak akan sanggup dia melewati ujian Allah yang datang silih berganti, nggak akan sanggup. Tapi sebaliknya, berarti keutamaan atau kemuliaan berdoa adalah ketika dia senantiasa berdoa, dia punya kekuatan. Teman-teman nggak tiba-tiba teman-teman ngerasa nggak tahu dapat kekuatan dari mana gitu. Ya, yang luar biasa karena teman-teman berdoa kepada Allah SWT. Ada ahli syair mengatakan, janganlah kamu minta kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan murka jika engkau tidak memintanya, sementara manusia marah jika engkau sering meminta. Kalau kita sering minta-minta sama orang terganggu nggak kira-kira? Orang marah nggak? Orang apa sih ini ngerepotin mulu gitu? Ya nggak teman-teman semua? Beda sama Allah. Allah semakin sering diminta semakin senang. Beda sama manusia. Manusia kalau sekali diminta mungkin dia bisa bantu kita sekali, 2 kali. Tapi lama-lama kalau kita minta, ini orang nyusahin banget. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit butuh ditolong, ya nggak? Jangankan begitu, kalau kita lah nih ada orang datang sama kita, kayaknya ketergantungan terus dia sama kita gitu, dikit-dikit minta nggak bisa nyelesain masalah sekecil apapun, curhat lagi kan kita kadang-kadang ngerasa apa sih masalah kecil aja minta-minta. Beda sama Allah. Allah perkara sendal jepit kita yang putus saja Allah pengen kita minta sama Allah, ya Allah kasih dong sendal baru ya Allah, ya Allah garam nggak ada nih di rumah, kasih dong garam ya Allah, mahal nih cabai ya Allah. Ibu doa nggak beli cabai? Enggak kan? Ya Allah, apa Bu yang mahal sekarang Bu di pasar? Cabai kan? Saya nggak pernah ke pasar, tahu juga cabai mahal ya Bu. Padahal ngasal tadi contohnya. Iya, minta sama Allah, ya Allah cabai mahal, kasih apa ya Allah, cabai ya Allah gitu. Ada aja yang terjalannya nggak tahu gimana, dikasih cabai sama Allah SWT. Kadang-kadang kita lupa perkara garam, perkara cabai, nggak minta sama Allah, mintanya sama suami. Minta dulu sama Allah ibu-ibu sekalian, ya minta dulu sama Allah. Begitulah teman-teman semua ya. Jadi beda manusia sama Allah. Allah perkara sekecil apapun Allah pengen kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita minta sama suami, dikit-dikit ngadu sama suami. Ini orang nggak mandiri amat, ketergantungan sama suami. Ntar kalau papa nggak ada gimana? Harus mandiri dong mah gitu kan. Jangan dikit-dikit minta bantuan papa, dikit-dikit minta bantuan abi gitu kan, misalnya gitu. Allah nggak begitu. Hal sekecil apapun Allah senang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita berdoa. Jadi barang siapa yang meninggalkan doa berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku,
Ya Allah, Engkau di mana? Katakanlah bahwa Allah dekat. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada Allah, maka hendaklah mereka memenuhi perintah Allah dan hendaklah mereka beriman agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, kenapa bisa ada ayat ini, teman-teman semua? Maka dikatakan pada saat itu seorang sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah Allah itu dekat sehingga kami bisa mohon dengan berbisik-bisik, atau Allah jauh jadi kami harus teriak-teriak minta sama Allah?" Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Maka turunlah ayat ini. Dan kalau ada yang minta, katakanlah Allah dekat. Bisik-bisik dengan suara lirih, Allah dengar. Gak perlu teriak-teriak, "Ya Allah, dengerin gak sih ya Allah? Lihat gak sih?" Tanpa teriak-teriak, Allah dengar. Allah mengetahui, Allah menyaksikan terhadap sesuatu yang paling tersembunyi. Allah mengetahui semua isi hati. Allah dekat dengan kita semua. Allah sanggup dan bisa dan mampu untuk mengabulkan permohonan dari kita semua. Makanya Allah berfirman, Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan suara lirih. Makanya kalau doa itu salah satu adab doa, doanya lirih. Kalau doa sendirian ya Bu, doanya lirih. Kalau doa rame-rame ya memang harus gede suaranya biar semuanya amin gitu ya. Kalau suara lirih ya kedengeran. Maksudnya suara lirih itu dalam kesendirian, lirih. Maka berikutnya yang harus dipahami adalah dalam berdoa itu butuh namanya sabar. Sabar dalam berdoa. Kemarin saya pernah mencontohkan dalam surah Maryam ayat keempat. Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua renta, nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Dalam surah Maryam ayat 4 kata Nabi Zakaria, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, namun aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah." Ibu-ibu kan ubannya belum banyak nih, ya enggak? Tulangnya masih kuat kan? Nah, berarti masih terus harus berdoa, jangan kecewa dalam berdoa. Kemarin ada jemaah yang cerita, "Ya Allah, ketika dengar ayat ini saya jadi malu. Beliau katakan saya baru 6 tahun lah menikah, belum punya anak. Terus marah sama Allah, capek doa 6 tahun nggak dikasih anak sama Allah," katanya. Ternyata ada kisah lebih dahsyat daripada itu. Nabi Zakaria alaihissalam di usia senjanya, ibu-ibu sekalian, berdoa puluhan tahun. Masih beliau katakan, "Sesungguhnya tulangku telah lemah ya Allah, kepalaku ditumbuhi uban, tapi aku belum pernah kecewa." Nggak pernah kecewa ya Allah, nggak pernah kecewa. Menurut teman-teman semua, doa itu sia-sia nggak sih? Kan tadi di awal dikatakan doa itu adalah ibadah. Namanya ibadah pasti ada pahalanya. Nggak pernah ada sesuatu yang sia-sia dalam doa-doa kita, nggak pernah. Karena doa itu bagian dari penghambaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya besar di sisi Allah karena kita tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah, bernilai ibadah. Jadi jangan kita berdoa baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, lantas kita berhenti berdoa, putus asa dalam berdoa, malu. Banyak sekali kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang saleh, mereka istiqamah dalam berdoa dan Allah kabulkan pada waktunya nanti. Dulu Bu, saya pengen nikah umur 20 tahun. Mana jodohnya ya Allah, nggak datang-datang ya Allah. Mikir, jangan-jangan lu nikah umur 40 tahun apa ya? Kok nggak ada yang ngelamar-lamar gitu, nggak ada yang datang-datang. Terus orang-orang bilang begini, "Oh, kalau Oki mah banyak yang ngedeketin." Dalam hati, seorang pun nggak ada, ibu-ibu sekalian. Ketika orang bilang, "Ih, gampang mah kalau Oki mah banyak yang deketin." Nggak ada yang ngedeketin, entah takut, entah apa ya, nggak ada yang ngedeketin sama sekali. Jadi waktu itu saya masih kuliah ibu-ibu sekalian S1, saya ngeliat teman-teman saya malam minggu ada yang ngapelin gitu kan, malam-malam saya malam minggu sepi banget nih kosan, nggak ada siapa-siapa, sendirian sebatang kara Bu. Malam minggu teman-teman saya nggak tahu pergi kemana, kelayapan keluar, saya seorang diri malam minggu, malam tersepi bagi saya. Ngeliat handphone kok nggak ada yang SMS, nggak ada yang WhatsApp, sepi banget hidup saya, ya hampa banget gitu. Saya pengen jodoh, nggak dikasih-kasih sama Allah pada saat itu umur 20 tahun. Doa lagi, doa umur 23, ya Allah genting nih, mana nih jodoh belum datang-datang, nggak ada tanda-tanda ibu-ibu sekalian. Mulai stres, gimana nih 23 gitu.
teman-teman yang umurnya lebih tinggi daripada saya jangan stres ya, insya Allah. Umur 25 mana nih jodoh nggak datang-datang, ya Allah masih berdoa terus. Akhirnya sibuk dengan perkara-perkara baik, ujuk-ujuk datang tuh jodoh, ya, ujuk-ujuk datang. Ini lampu nyala hidup nih. Ya jadi begitu ya ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kadang-kadang udah lupa tuh mana nih jodoh nggak datang-datang. Akhirnya lupa, sibuk dengan kerja dan dakwah dan sebagainya. Tiba-tiba datang. Ternyata kalau kata Allah udah waktunya mah cepet. Saya sama suami waktu itu 4 bulan bu, 4 bulan kenal langsung nikah pada saat itu. Ditunggunya dari umur 20 tahun nggak datang-datang. Ya. Saya bilang sama teman-teman saya, kenalin apa? Saya kan kuper, saya nggak punya banyak pergaulan ibu-ibu sekalian pada masa itu. Kehidupan saya tuh pada saat itu syuting, kuliah, kosan. Waktu itu belum punya rumah ceritanya. Syuting, kuliah, kosan, nggak punya teman. Pergaulannya gitu-gitu aja. Makanya saya bilang kenalin apa? Kalau ada siapa gitu yang cocok, siapa gitu. Orang-orang pada takut sama Loki, dibilang gitu kan, pakai lo gue orang Jakarta ya pada saat itu ya, mereka pada takut gitu. Gimana dong, masa nggak ada sih yang datang, ya Allah, tolong ya Allah, bagaimana nasibku ini ya. Ternyata agak sedih juga ya, di tengah-tengah kesepian tuh luar biasa ya, ujian dahsyat itu. Jadi sekarang termasuk teman-teman semua ketika safari dakwah itu salah satu doa yang paling sering diminta oleh jemaah selain doa ingin memiliki anak adalah doa dapat jodoh. Ternyata dari setiap kajian itu masalahnya sama. Kalau nggak pengen punya anak, terbebas dari hutang, sembuh dari sakit, dan dapat jodoh. Banyak loh yang belum dapat jodoh, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ini saya yakin nih di antara sini nih masih ada yang berjuang nyari jodoh nih, ya kan? Tenang, kamu tidak sendirian. Ya. Banyak orang-orang di luar sana yang masih nangis-nangis menanti jodoh. Tenang, sabar, tenang. Ntar kalau udah waktunya, terkaget-kaget tuh secepat ini, semudah ini, gitu. Kalau nggak jodoh, mau kita gimana jungkir balik pun nggak bakal bersatu, teman-teman semua. Gitu, insya Allah. Begitulah ya teman-teman semua, ibu semua ingat tuh kisah bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam dan doanya Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Pada saat itu agar Fir'aun yang kejam ini dihancurkan oleh Allah. Keterlaluan ini sudah, Fir'aun ini dia menganggap dirinya Tuhan. Doa terus sama Allah. Doanya berapa lama? 40 tahun. Ini minta jodoh baru berapa tahun doanya? Baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini doanya 40 tahun. Dan beliau tidak berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Ibu pernah terkena sihir enggak? Pernah enggak? Nggak pernah ya? Mau? Kalau nggak mau baca zikir pagi petang, itu bener-bener dahsyat tuh doa zikir pagi petang itu ya. Nah, Rasulullah pernah terkena sihir ya. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Doa terus. Salah satunya Al-Falaq dan An-Nas, akhirnya terlepas dari sihir. Perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Berikutnya juga Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, doa terus-terusan kepada Allah SWT. Besok perang, doa terus-menerus. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sudah cukup ya Rasulullah, doanya sudah terlalu banyak, sudah cukup doa, dan Allah kabulkan. Yang tadinya perang Badar itu umat Islam cuma 313-an orang melawan orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 1000 dengan peralatan komplit perang yang luar biasa dahsyat. Tiba-tiba Allah bantu dengan mengirimkan ribuan para malaikat untuk menolong orang-orang muslim. Jadi itu semuanya berkat doa, perbanyak berdoa. Kata Rasulullah apa? Tidaklah ada seorang muslim berdoa kepada Allah di dunia dengan suatu permohonan kecuali Allah akan mengabulkannya atau menghilangkannya daripada keburukan yang semisal selagi dia tidak berdoa sesuatu dosa atau pemutusan kerabat. Ya, jadi kalau doanya bukan doa mengenai dosa, maka Allah akan kabulkan doa tersebut. Kapan waktu terbaik berdoa? Ketika bulan Ramadan. Kapan waktu terbaik berdoa? Ketika hari Arafah. Itu hari Arafah, mudah-mudahan ibu-ibu semua, teman-teman semua pergi haji insyaallah ya. Hari Arafah itu mustajabnya doa pada saat orang-orang wukuf di Arafah
itu mustajabnya doa. Kita disunnahkan untuk zikir. Tidak hanya hari Arafah, hari-hari biasa disunnahkan zikir juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak itu zikir itu akan membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Kapan mustajabnya doa? Setelah asar pada hari Jumat nih, hari ini nih, ba'da asar nih. Ba'da asar, sudahlah ba'da asar hari Jumat waktu mustajab doa, di majelis ilmu waktu mustajabnya doa. Jadi double-double kita ini. Kemudian kapan lagi? Waktu sahur. Di sepertiga malam terakhir maksudnya. Di sepertiga malam terakhir itu mustajabnya doa. Kemudian kapan lagi? Setiap malam. Setiap malam itu, di sepertiga malam terakhir itu setiap malam itu adalah waktu mustajabnya doa. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya pada malam hari ada satu waktu, tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah dari perkara dunia ataupun akhirat tepat pada waktu itu, kecuali Allah akan memberikan permohonannya, akan mengabulkan permohonannya, dan itu terjadi setiap malam. Makanya disunnahkan untuk menghidupkan malam atau qiyamul lail, karena pengabulan doa itu terjadi setiap malam. Kalau udah pas waktunya, terutama di sepertiga malam terakhir, Allah kabulkan doanya. Makanya disunahkan ba'da isya jangan nongkrong-nongkrong, jangan nonton sinetron kelamaan, jangan ngapa-ngapain, tidur cepat supaya bangunnya cepat. Waktu mustajab kapan? Antara azan dan sebelum iqamah, itu juga waktu yang mustajab. Ketika sujud perbanyak doa dengan doa yang ada di Quran ya teman-teman semua. Kemudian apalagi doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu juga doa yang mustajab. Waktu mustajabnya doa teman-teman semua. Ya. Ketika apalagi? Ketika minum air zam-zam. Makanya kalau ada orang yang pergi haji pulang umroh minta tuh air zam-zamnya tuh. Itu luar biasa. Air zam-zam itu air yang sangat diberkahi. Air zam-zam itu sesuai niat untuk apa meminumnya. Niat pengen pinter dikasih pinter sama Allah. Niat pengen sembuh dikasih sembuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi air zam-zam itu adalah keadaan mustajabnya berdoa, atau waktu minumnya adalah waktu mustajabnya berdoa. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita tahu bahwa ad-du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa tidak akan pernah membawa kerugian apapun. Gak ada yang sia-sia dalam berdoa. Gak ada yang sia-sia dalam berdoa teman-teman semua. Namun perhatikan adab-adab berdoa itu apa? Pasang niatnya yang benar. Itu adab berdoa. Kemudian yang kedua, doa dalam keadaan suci, itu afdal, yang terbaik. Sebelum doa, wudhu terlebih dahulu. Kemudian doa dengan menengadahkan telapak tangan, bisa sedada, semuka diangkat kelihatan ketiaknya. Kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya hingga menampakkan ketiaknya dan memohon suatu permohonan kecuali Allah mengabulkan permohonan tersebut. Ya Allah, tolong ya Allah. Tuh, kelihatan ketiaknya, kecuali Allah akan mengabulkan permohonan tersebut. Keempat, adab berdoa, puji-puji Allah dulu. Kemudian berselawat. Yang kelima, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dulu. Yang keenam, berdoa untuk diri sendiri dulu. Sebelum teman-teman berdoa, ya Allah tolonglah teman-teman kita di Gaza, doa dulu untuk diri sendiri. Ya Allah tolonglah anak-anakku, berdoa dulu untuk diri sendiri. Makanya dalam surah Nuh ayat ke-28 kalimatnya adalah Rabbi firli wali walidayya. Rabbku ampunilah aku dan ibu bapakku. Aku dulu. Artinya sebelum teman-teman berdoa macam-macam, doa dulu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, sungguh-sungguh minta sama Allah. Jangan ragu-ragu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan jika engkau berkehendak ya Allah, berikanlah ini, jika engkau berkehendak ya Allah. Itu semua perkataan yang dilarang. Nggak boleh bilang jika engkau berkehendak. Enggak, doa minta sama Allah apapun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, hadirkan hati ketika berdoa kepada Allah, tunjukkan kau butuh dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kesembilan, doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan Quran dan Sunnah, yang diajarkan Quran dan Hadis, itu doa terbaik. Jadi hafalin doa-doanya. Nanti kita akan beberapa
Setelah ini kita akan berikan beberapa contoh doa dalam Al-Quran. Ke-10, bertawasul perantara dengan nama-nama baik Allah. Sebutin dulu Asmaul Husnanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafurur Rahim. Apa Asmaul Husna? Sebutkan dulu, itu adalah perantara untuk berdoa. Perbanyak yang ke berapa nih? Ke-11 apa? Perbanyak menyebutkan ketika teman-teman berdoa, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Banyak mengucapkan itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ulangi kalimat itu, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbanyaklah kalimat itu dalam doa-doa kalian, karena itu merupakan pujian yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang paling agung. Kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram itu diulang-ulang, Ya Dzal Jalali wal Ikram, diulang-ulang. Dengan memperbanyak membaca kalimat tersebut, maka membantu terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, doa dengan cari waktu mustajab, tempat mustajab yang sudah kita bahas tadi, keadaan mustajab. Berikutnya, doa di saat lapang. Jangan kau cari Allah pada saat kau susah saja. Jangan kau cari Allah pada saat kau sedih saja. Berdoa pada saat lapang, pada saat happy, pada saat bahagia, pada saat lagi kaya, lagi sehat. Berdoa pada saat lapang. Kenapa? Allah akan mengingatmu pada saat engkau dalam keadaan sempit. Kalau kau ingat Allah dalam keadaan lapang. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya, perkara yang harus dihindari bagi orang yang berdoa. Pertama, jangan memasukkan yang haram dalam tubuhmu, karena yang haram-haram menolak doa dikabulkan. Kedua, jangan terburu-buru dalam berdoa. Ya Allah, engkau nggak kabulin. Allah nggak suka kalimat tersebut. Allah ngabulin bentar lagi, tapi engkau berhenti dalam berdoa. Ketiga, jangan minta perkara-perkara yang mustahil, teman-teman semua. Misalnya kita bilang, ya Allah, izinkan aku bisa terbang, misalnya. Perkara yang mustahil. Berdoa yang jangan perkara-perkara yang mustahil ya. Ya Allah, pengen apa ya, Bu? Ada kadang-kadang ada perkara-perkara yang mustahil kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan minta perkara-perkara yang mustahil. Berikutnya, teman-teman semua, ada beberapa doa yang teman-teman bisa bacakan atau teman-teman hafalkan dalam Al-Quran. Kan doa terbaik itu doa yang ada di Quran dan hadis Nabi. Beberapa doa dalam Quran teman-teman sebenarnya udah hafal itu doanya. Surah Al-Furqan ayat 65-66 itu salah satu doa yang teman-teman alangkah lebih baik kalau teman-teman hafal. Doanya adalah Rabbana rif'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azab itu kebinasaan yang kekal. Doa Al-Furqan 65-66. Kemudian Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian apa lagi? Surah misalnya Al-Mu'minun ayat 118, banyaklah di Quran ya. Doanya adalah Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin ya. Ya Tuhanku, berikan ampunan dan berikan rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Apalagi doanya? Al-Baqarah 286. Itu ibu-ibu udah hafal tuh biasanya pagi petang tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus Bu, lanjutin Bu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa yang diucapkan ketika zikir pagi petang. Ya kan? Apalagi banyaklah doa-doanya ya. Misalnya Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pada kesesatan, sudah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, karuniakanlah kami rahmat kasih sayang dari sisi Engkau ya Allah. Itu semua doa-doa terbaik udah diajarin di Quran. Surah Toha ayat 25-28 kalau lagi mau dakwah nih, aduh gimana nih dakwah nih, takut nih, saya mau ingetin suami takut tersinggung, saya mau ingetin anak nggak nyampe nih pesen. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu surah Toha ayat 25-28. Apalagi doanya Nabi Yunus. Wah ini mah paling
gampang diapal. Al-Anbiya ayat ke-87. Doanya apa, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuh Ibu udah hafal tuh semuanya ya. Gimana supaya dikasih ilmu? Surah Toha 114, Rabbi zidni ilma. Sebenarnya sih doa-doanya udah kita hafal ya. Ternyata semuanya sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyaklah doa-doa lainnya. Jadi teman-teman silakan hafalkan. Mungkin bisa buat planning, satu hari hafal satu doa, atau dalam satu minggu hafal sekian doa gitu. Doa-doa yang ada dalam Quran itu banyak. Juga doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan itu banyak. Itu doa terbaik. Walaupun doa sendiri itu bagus, tapi doa terbaik, doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sudah ada, sudah banyak. Maka sebisa mungkin bikin target untuk ngafalin doa-doa yang ada di Quran maupun yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Ibu sekalian, ingat bahwa para nabi saja doa nggak putus-putus. Nabi Zakaria doa puluhan tahun, Nabi Ayub alaihissalam doa juga nggak putus-putus, Nabi Yunus alaihissalam doa nggak putus-putus. Semuanya berdoa. Mustahil kita bisa melewati satu ujian tanpa doa. Maka mudah-mudahan sabar itu bukan cuma ada ujian sabar, tapi juga sabar dalam berdoa. Sabar dalam berdoa. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya mau buka satu pertanyaan dari teman-teman semua. Yang mau bertanya silahkan. Mau bertanya soal doa silahkan. Mau bertanya tema apapun silahkan. Dan tadi mungkin sudah diinformasikan sama teman-teman panitia, kita ada salam fast ya Ibu sekalian ya. Kalau capek seharian, karena kan itu ngajinya seharian ya di Menara 165, adem tuh, enak tuh pakai layar gitu ya ngajinya dari siang sampai malam. Tapi kalau mau ikut yang sesi saya aja itu ada di malam hari. Ntar ditayangin video-video, tayangan-tayangan supaya kita lebih fokus dan lebih khusyuk dalam mendengarkan kajian-kajian. Ada yang mau tanya teman-teman semua? Silakan. Silakan dipilih Ustazah. Iya. Tapi kalau misalkan kita melihat hal baik, dia sekadar ngomong ya Allah mau kayak gitu, apakah itu termasuk doa? Ya. Baik teman-teman semua, ketika kita melihat hal-hal baik kita ucapkan dulu Masya Allah gitu ya. Kadang-kadang lihat hal baik, kadang-kadang kita iri dengki juga. Kok dia suaminya baik, suami saya begini ya. Kok dia punya mobil mewah, saya masih motoran aja nih. Emang dia kerjaannya apa sih? Saya juga pengen kayak gitu ya Allah. Tapi terbesit iri dengki. Saya pernah cerita sama ibu-ibu kan minggu kemarin. Saya bilang sama guru saya, ya dokter, ya syekh, saya bilang enak banget ya jadi orang Arab. Saya mati-matian lo belajar bahasa Arab, minta ampun susahnya, saya bilang begitu. Apa yang beliau katakan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafasatil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Jadi beliau doa berlindung kepada Allah karena beliau takut saya hasad sama beliau. Kadang-kadang kita pengen ya Allah kayak gitu, kadang-kadang ada muncul hasad juga, maka kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, puji-puji Allah dulu, karena yang memberikan kenikmatan dia begitu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita doakan dia. Ingat, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan amin. Hal yang sama terjadi kepada dirimu kan. Jadi jangan pelit-pelit berdoa kepada orang lain. Puji-puji Allah terlebih dahulu. Dan memang setiap perkataan adalah doa. Jadi hati-hati dalam berkata-kata. Namun adab-adab berdoa yang saya sampaikan itu adalah mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu adab, perlu waktu mustajab, perlu keadaan mustajab, insya Allah. Jadi kalau tadi ditanyakan, misalnya ada orang dapat kenikmatan, kita langsung bilang mau kayak gitu ya Allah, nggak apa-apa, minta sama Allah silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk melindungi diri kita dari hasad, kan kita kan itu terlalu tipis ya teman-teman semua ya. Dia rumahnya gede banget sih, aku rumahnya gini-gini aja, perasaan aku kerja lebih keras dibanding dengan dia, kok bisa dapat sukses, baru bikin bisnis satu tahun udah sukses begitu. Alhamdulillah, saya pengen ya Allah kayak dia, ya Allah gimana caranya ya Allah, tapi ada hasad sedikit di situ. Maka ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Makanya teman-teman yang lagi posting-posting kenikmatan, hashtag Masya Allah, tabarakallah, tuh hashtag, karena kita nggak tahu kalau orang udah ngelihat, entah dia kagum kah, dia kagum juga hati-hati, karena itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi orang yang
menampakkan kenikmatan tersebut. Jadi bagi kita yang menampakkan kenikmatan, Masya Allah tabarakallah. Bagi orang yang ngelihat juga, Masya Allah tabarakallah. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman semua. Tapi kalau mau mustajabnya doa, maka perhatikan adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang tua, hati-hati dalam bertutur. Semua perkataanmu adalah doa. Makanya orang tua nggak boleh bilang anak nakal, anak bandel, anak durhaka, nggak boleh. Anak siapa ini? Anak tetangga, lupa dia itu anak dia sendiri kan kadang-kadang. Makanya nggak boleh orang tua hati-hati dalam bertutur. Apalagi orang tua itu mustajabnya doa-doanya itu kalimat-kalimatnya mustajab. Makanya kayak anak-anak saya nih teman-teman semua. Sekarang anak-anak saya udah tahu ketika mereka kakak beradik mengatakan hal-hal buruk, mereka akan bilang hati-hati, omongan adalah doa. Kullu kalam ad-doa. Hati-hati, omongan adalah doa. Udah otomatis mereka. Ya mereka bilang, aku tuh nggak bisa ngerjain ini. Hati-hati, omongan adalah doa. Nggak boleh bilang nggak bisa. Saya bisa. Harus ngomong yang baik-baik tuh. Tuh anak umur 6 tahun udah bisa bilang begitu, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ingat di kepala kita setiap omongan adalah doa. Ngomong yang baik-baik dan doakan orang lain, jangan pelit-pelit, karena semua yang kita doakan akan terjadi pada diri kita pula. Karena malaikat akan mengamini apa yang kita doakan pada orang lain. Jadi jangan pelit-pelit mendoakan orang lain, insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Minggu depan mau tema apa nih teman-teman semua? Mau tema apa? Tadi pagi online saya bahas mengenai tadi pagi tuh tentang alam kubur ya, tentang alam kubur. Bagaimana kubur itu ternyata mau dia orang beriman, gak orang beriman, tetap kita akan merasakan yang namanya himpitan kubur. Kubur itu tetap akan menghimpit. Bedanya kalau orang-orang beriman kuburnya diluasin kembali. Kalau orang-orang durhaka pada Allah menghimpit kuburnya sampai meremukkan tulang-tulangnya. Tadi saya bahas itu. Jadi ibu ntar request aja kepada panitia, kan sudah masuk ke grup kan, grup kajian. Request temanya apa, karena kita tematik. Insya Allah izin 14 September saya sudah pindah ke Mesir ibu-ibu sekalian ya, insya Allah. Mungkin balik ke Indonya setiap 3 bulan sekali. Dan nanti ibu request minggu depan saya masih di sini, request sama ustaz-ustazah di sini ingin tema apa, mudah-mudahan nanti kita bahas. Terima kasih, bahagia selalu. Jangan lupa ikut acara Salam Fest tanggal 8 September di Menara 165, karena kita akan membahas mengenai return to Allah, kembali kepada Allah. The door is always open. Pintunya Allah akan selalu terbuka. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa sudah kayak pada sore hari ini. Namun sebelum itu, untuk menambah ketegangan, ada baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fauzi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik.
الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إنك أنت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.